Hai, saya Rizky Dwi Fanani, NIM 20101064. Perkenalkan, nama saya Noen Mary Ariati, NIM 20101143. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramansyah dengan NIM 20101207. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Mairaca Radianggi, NIM 20101220. Baik, saya akan menjelaskan tentang login dan register. Sebelumnya, secara default, Laravel ini memiliki susunan folder secara konsep, yaitu MVC, Model View Controller. Model bertugas untuk menghubungkan antara codingan dengan database. Class user ini berfungsi untuk menghubungkan database yang berada di SQL Yoke. Selanjutnya ada controller, di mana controller ini berfungsi untuk menghubungkan antara view dan model. Pertama kali controller dijalankan, maka codingan ini akan menjadi konstruktor. Sesuai dengan konsep OOP, konstruktor selalu start di awal. Lalu ada middleware out, di mana middleware out ini ketika ingin mengakses home, maka akan meminta login jika belum login. Selanjutnya, di sini public function index, di mana di sini akan menghubungkan ke home, yaitu di tampilan view home.blade.php. Ini adalah tampilan home dan blade.php, di mana codingan ini akan memunculkan user interface user. Seperti ini. Lanjut ke tampilan login. Saat ingin login, maka yang dijalankan adalah post C. Username dan password akan mendarat di sini. Dan file authentic akan mengecek ke database. Jika salah, secara otomatis akan keluar. Jika benar dan sukses masuk, akan ke menu home. Lalu selanjutnya ada register. Di register juga menggunakan metode post. Di register control ini, hal pertama akan memvalidasi terlebih dahulu, dan setiap email itu tidak boleh sama dengan user yang lain. Oke, jadi sekarang kita akan membuat menu baru. Nah, jadi kita membuat menu baru, kita langsung saja buka file yang ada di app.blade.php, kemudian kita tambahkan codingan yang ada di line ke-52. Nah, di sini ada class dan ada harfnya. Nah, class ini kita gunakan agar nanti tampilannya sesuai dengan menu sebelumnya, kemudian harf ini kita gunakan agar nanti kita bisa masuk pada menu yang akan kita tambahkan sekarang. Selanjutnya, jika kita sudah running, maka kita akan membuat routing. Routing ini kita sama saja seperti routing sebelumnya, hanya ganti sedikit ada dosennya. Kemudian jika sudah membuat ini, maka kita akan membuat dosen controller. Dosen controller ini kita buat di CMD, dan kita langsung saja masuk pada folder pengerjaan kita. Kemudian kita ketik saja php artisan make controller dosen controller. Nah, di sini kita buat. Kemudian jika sudah berhasil, maka kita langsung saja edit sedikit codingan yang ada di dosen controller. Dosen controller ini kita edit yaitu dosen.index-nya. Artinya kita akan mengedit indeks yang ada di folder dosen. Nah, jika sudah kita running, maka kita langsung saja edit index yang ada di sana. Kemudian di sini saya sudah tambahkan codingan-codingan yang ada pada menu sebelumnya. Namun di sini ada saya ganti beberapa. Kemudian di sini saya menggunakan BG Primary. BG Primary ini saya dapatkan dari Bootstrap, dan kelas-kelasnya ini juga saya dapatkan dari Bootstrap. Bootstrap ini membantu kita dalam membuat tampilan di Laravel tanpa menggunakan CSS. Dan jika kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Ini menggunakan tabelnya berwarna biru. Kemudian di sini menu dosennya dan menu nama sebelumnya juga sama dan sejajar. Kemudian di sini juga sudah berwarna biru. Sekian dari saya dalam membuat menu baru. Nah, kalian bisa mengetik perintah ini, php artisan make migration. Nah, make migration ini berfungsi untuk membuat sebuah migrasi atau migration dengan nama create dosen tabel. Nah, di sini saya memberikan nama dosen tabel karena saya ingin membuat tabel dosen dengan lanjutan min create sama dengan tb dosen. Nah, tb dosen ini akan muncul pada database SQL Yoke. Setelah itu kalian enter, lalu masuk ke folder exampp htdocs latihan private database dan migration. Pada folder migration ini akan muncul 3 file. Nah, file create dosen tabel ini yang baru kita buat melalui command prompt. Nah, lalu kita klik 2 kali. Nah, pada setelan default, file ini akan berisi tipe data atau field, big increment, dan time step. Nah, setelah itu saya akan menambahkan beberapa field atau tabel yang dengan tipe data string yang berisi nib, nama, dan matkul. Pada nib ini kita berikan kode unik karena nib ini merupakan primary key atau tidak boleh sama dengan yang lainnya. Nah, setelah itu kita kembali ke command prompt.
dengan command ini kita mengetik perintah php artisan migrate, yang artinya perintah ini akan menjalankan perintah migration atau menjalankan perintah yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita enter, lalu masuk ke SQL Log. Nah, pada database latihan kita bisa melihat tabel. Nah, di sini sudah ada TB dosen yang kita buat. Lalu kita buka di tabel data. Nah, di sini ada NIP, nama matkul yang sudah saya buat. Halo semuanya, kali ini saya akan mereview pertemuan 6 menampilkan data dosen. Pertama kita buat modelnya dulu pada command prompt menggunakan fungsi php artisan make model. Nah, ini harus diperhatikan penulisan huruf besar kecilnya. Kalau udah berhasil, kita buka filenya. Nah, ini kita ketikkan codingan seperti ini, identifier protected. Nah, ini guardnya kosong karena kita tidak memiliki guard apapun. Lalu kita save, kita buka kontrol yang sudah kita buat. Lalu kita ketikkan use app dosen ini. Nah, ini harus diperhatikan huruf besar kecilnya. Lalu kita panggil menggunakan model aja. Kita buat variabel dosen titik 2 all ini merupakan metode static all, itu pemanggilan data semuanya tanpa terkecuali. Lalu kita tambahkan compact dosen, lalu kita save. Kita buka file index blade-nya. Kita mulai pembuatan tabelnya dari bawah sini. Jadi kita BR dulu, kita enter, lalu kita ketikkan seperti ini. Nah, ini class table ini merupakan table seperti ini yang sudah disediakan pada Bootstrap. Nah, kita copy paste aja pada codingan kita, lalu kita ketikkan seperti ini headnya. Kita ketikkan sesuai kolom, lalu bodinya kita buat. Nah, untuk pemanggilannya kita menggunakan add for each dosen ini. Nah, ini ada pada ini ya, karena kita sudah compact. Artinya kita melempar data dosen beserta isinya kepada view dosen.index ini dia. Jadi kita ketikkan dosen SD ini alias D. Jadi kita tidak usah menuliskan dosen lagi, kita cukup menuliskan D aja. Nah, ini harus diperhatikan tulisannya harus sama pada kolom database yang sudah kita buat. Lalu kita tutup dengan add for each, di save. Kalau udah berhasil, dia akan jadi seperti ini. Nah, terima kasih.